Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Renita Martoli Sinaga dengan NIM 0302 1282 12666, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pengolahan air resapan tambang menggunakan teknologi aktif dan teknologi pasif. Sebelum kita masuk ke dua metode tadi, kita masuk dulu ke pembentukan air resapan tambang. Jadi dalam penambangan batu bara, timbulnya potensi pengasaman sebagian besar terjadi karena adanya mineral sulfida pirit dan markasit. Mineral sulfat umumnya terjadi sebagai mineral sekunder hasil dari pelapukan oksidasi mineral pirit. Di antara batuan sedimen yang mengandung lapisan batu bara, terdapat juga lapisan-lapisan batuan yang nantinya memiliki potensi untuk menghasilkan air resapan tambang. Jadi pada air resapan tambang ini memiliki 5 tipe air resapan tambang. Tipe air tambang merupakan hasil dari reaksi kimia yang menghasilkan berbagai macam spesies senyawa kimia yang mengalami degradasi secara alami dan mengakibatkan ditemukannya berbagai macam tipe atau bentuk senyawa air resapan tambang tersebut. Ada 5 tipe air resapan tambang. Tipe yang pertama itu air resapan tambang yang tidak atau sedikit mengandung alkalinitas. Tipe yang kedua, air resapan tambang yang mempunyai kandungan zat padat terlarut yang tinggi. Jadi pada tipe yang kedua ini mengandung besi fero dan Mn yang tinggi, dan sedikit atau tanpa mengandung oksigen, serta pH-nya lebih dari 6. Pada kondisi teroksidasi, pH air tipe ini dapat turun secara tajam, sehingga pada tipe yang kedua ini akan berubah menjadi air tipe yang pertama. Tipe air resapan tambang yang ketiga adalah air tambang yang mengandung zat padat terlarut dengan konsentrasi sedang sampai tinggi. Pada tipe yang ketiga ini mengandung besi fero dan Mn dengan konsentrasi rendah sampai sedang, tanpa atau sedikit mengandung oksigen, dan pH-nya lebih dari 6, serta alkalinitas lebih besar dari keasaman. Tipe yang keempat itu air resapan tambang tipe pertama yang dinetralkan hingga pH-nya lebih dari 6 dan mengandung partikel tersuspensi dengan konsentrasi yang tinggi. Pada tipe yang keempat ini, pengendapan hidroksida logam di dalam air belum terjadi. Dengan waktu tinggal yang cukup di dalam kolam pengendapan, maka partikel tersuspensi akan mengendap. Tipe yang kelima, air resapan tambang yang telah dinetralkan sehingga pH-nya lebih dari 6 dan mengandung zat padat terlarut dengan konsentrasi yang tinggi. Pada tipe yang kelima ini, setelah hampir semua hidroksida logam diendapkan di dalam kolam pengendapan, kation utama yang masih tertinggal di dalam air dengan konsentrasi yang tinggi umumnya adalah kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg yang terlarut. Anion terlarut seperti bikarbonat dan sulfat masih tertinggal di dalam air. Jika pada proses netralisasi mengalami kekurangan alkalinitas, air tambang tipe 5 ini tidak akan terbentuk. Lanjut kita masuk ke teknologi pengolahan air resapan tambang. Pengolahan air resapan tambang dapat dilakukan dengan cara netralisasi, yaitu dengan menambahkan bahan kimia yang bersifat basah. Bahan kimia yang umum digunakan untuk netralisasi itu adalah kapur atau CaCO3, soda es atau Na2CO3, atau kaustik soda atau NaOH. Secara umum, ada dua metode yang dapat digunakan untuk pengolahan air resapan tambang, yaitu teknologi pengolahan aktif dan teknologi pengolahan pasif. Kita masuk ke teknologi pengolahan air resapan tambang. Yang pertama itu yang aktif. Teknologi aktif ini merupakan proses yang digunakan adalah netralisasi, aerasi, dan pengendapan. Netralisasi itu adalah proses penambahan bahan kimia untuk menetralisir pH air agar proses penghilangan besi di air dapat berjalan dengan baik. Proses aerasi adalah penambahan oksigen dalam air asam tambang agar besi yang terdapat di dalam air asam tambang bereaksi dengan oksigen, di mana selanjutnya Fe akan dipisahkan melalui proses pengendapan. Teknologi
pengolahan air asam tambang secara pasif itu adalah air diolah tanpa membutuhkan bahan kimia dan hanya menggunakan proses kimia dan biologi yang terjadi di alam. Jadi pada proses ini, beberapa teknologi pengolahan pasif untuk air asam tambang yang dapat digunakan adalah rawa alamiah, rawa buatan, saluran anoksik, batu kapur, drain, sistem aliran vertikal, dan saluran terbuka batu kapur atau open limestone chain. Termasuk ke teknologi secara aktif. Jadi pengolahan air asam tambang secara aktif umumnya menggunakan bahan kimia yang mengandung kapur. Bisa dalam bentuk CaCO3, CaOH2, CaO, atau penambahan soda kaustik atau NaOH dan amoniak atau NH3. Pada teknologi aktif bisa kita lakukan netralisasi. Netralisasi ini memakai alkalinitas yang cukup yang nantinya harus ditambahkan untuk menetralkan asam dan untuk meningkatkan pH air sampai tingkat tertentu di mana logam yang terlarut dalam air akan membentuk logam hidroksida yang tidak terlarut dan mengendap. Jadi sebuah cara yang lebih efisien lagi untuk mengolah air asam tambang adalah pertama melakukan proses aerasi dan juga untuk menghilangkan gas CO2 atau outgassing CO2 yang nantinya akan menyebabkan konversi zat besi dari besi fero atau Fe2 positif ke besi feri atau Fe3 positif dan kemudian menambahkan bahan kimia untuk netralisasi untuk meningkatkan pH sampai ke angka 8 untuk membentuk feri hidroksida. Nah, proses aerasi ini setelah penambahan bahan kimia juga mempunyai keuntungan karena konversi besi fero ke besi feri tergantung pH dan reaksinya lebih cepat pada pH 8. Metode netralisasi ini juga memiliki dua metode. Yang pertama itu metode dengan mengontrol pH secara otomatis. Jadi pada metode ini, permasalahan yang sering dijumpai di dalam pengolahan air asam tambang adalah fluktuasi pH serta debit air asam tambang terutama pada saat hujan. Jadi dengan sistem pembubuhan manual hasilnya sering berfluktuasi sehingga sering terjadinya pemborosan kebutuhan kapur. Sehingga untuk menjaga agar pH air asam tambang tetap stabil dan konsisten dapat dilakukan dengan cara pembubuhan larutan kapur yang dilengkapi dengan sistem kontrol pH secara otomatis. Di mana cara kerja sistem ini dilakukan dengan cara memasang sensor pH di lokasi outlet saluran sebelum masuk kolam pengendapan yang dihubungkan dengan pH controller yang dapat diset pada angka pH tertentu. Jadi pada saat pH controller dihubungkan dengan pompa injeksi kapur, jika pH air lebih rendah dari pH yang sudah ditetapkan, maka pH controller akan memerintahkan pompa injeksi untuk bekerja. Tetapi jika pH air di outlet yang telah diset mencapai angka pH yang telah disesuaikan, maka pompa injeksi secara otomatis akan berhenti. Dengan cara inilah, maka pH air olahan akan dapat dikontrol dengan baik. Metode netralisasi yang kedua, itu metode dengan injeksi kapur menggunakan baffle aerator. Nah, cara ini tuh dilakukan karena salah satu kendala yang sering terjadi di dalam proses netralisasi serta penghilangan zat besi dan mangan yang ada dalam air asam tambang itu ada kendala pada proses pencampuran serta proses aerasi yang tidak optimal, sehingga proses netralisasi ini tidak optimal. Untuk meningkatkan kinerja proses ini, pembubuhan kapur perlu dilakukan, perbaikan sistem pencampuran, serta perhitungan dosis kapur yang disesuaikan dengan kapasitas pompa air asam. Selain itu, untuk meningkatkan sistem aerasinya, dapat dilakukan berbagai cara, misalkan menggunakan sistem baffle ini. Yang selanjutnya itu teknologi pengolahan air asam tambang secara pasif. Sistem pengolahan air asam tambang secara pasif ini umumnya mencontoh sistem lahan basah dan proses alami lainnya.
dengan modifikasi yang diarahkan untuk tujuan pengolahan khusus. Jadi dengan sistem ini mampu meningkatkan pH dan dapat menurunkan konsentrasi besi. Contoh dari teknologi pasif ini itu contohnya rawa alamiah. Jadi rawa alamiah ini nantinya ditanami dengan sphagnum box, sudah diaplikasikan di Ohio dan Virginia. Yang kedua itu contohnya rawa aerobik. Nantinya rawa aerobik ini ditanami dengan tipa dan tanaman rawa lainnya dengan kedalaman kurang dari 30 cm. Jadi dengan sedimen impermeable yang terdiri dari tanah, lempung, main spoil, rawa aerobik cocok dipilih untuk kondisi air yang net alkalin. Karena sistem ini memberikan aerasi pada air kolam yaitu dengan adanya zona perakaran dari vegetasi yang ada di dalam sistem lahan basah atau aerobik. Air asam tambang yang akan diolah akan mengalir melalui sela-sela vegetasi yang nantinya akan bercampur dengan udara. Dengan cara ini, hal ini memungkinkan terjadinya oksidasi Fe2 positif dan membentuk endapan sebagai FeOOH. Lahan basah aerobik sering juga digunakan untuk pengolahan air asam tambang dengan tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan sedang. Atau air basah yang mengandung konsentrasi Fe tinggi juga sangat cocok digunakan menggunakan metode rawa aerobik ini atau dengan ditanami dengan tipa dan tanaman rawa lainnya. Mungkin sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan tentang pengolahan air asam tambang menggunakan teknologi aktif dan teknologi pasif. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Renta Martauli Sinaga mengucapkan terima kasih.